KB materi atau substansi yang ada dianggap tidak melanggar aturan, ya ada catatan aja. Karena mereka PKB kan adalah produk kesepakatan antara serikat dengan pengusaha. Jadi sewaktu dilaporkan kalau ada masalah kita kasih catatan. Ya, kalau itu masih catatan bahwa oh pasal ini diskriminasi gitu aja. Jadi sewaktu nanti terjadi perselisihan di pasal yang tadi, kalau ada catatan bisa dipakai juga. Jadi sama proses untuk tata cara, sebenarnya ini ada tata cara pembuatan dan pengesahan serta pendaftaran PKB juga. Jadi pengesahannya untuk peraturan perusahaan, kalau pendaftaran untuk PKB sama. Layanan ini adalah layanan yang dibikin oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mana mereka untuk layanan PPKB ini tahun 2020-an lah, baru awal. Sebenarnya bisa diakses di halaman ini, Bapak Ibu. Jadi kementerian sebenarnya ini sudah direncanakan sejak lama untuk sistem online. Dia ada di Permenaker nomor 28 tahun 2014 tentang tadi pembuatan pengesahan PP dan pendaftaran PKB di pasal 33 di sana disebutkan bahwa nantinya untuk pembuatan pengesahan PP dan pendaftaran PKB dilaksanakan melalui sistem online. Nah, di tahun 2014 Bapak. Jadi pelaksananya setelah 6 tahun setelah baru pelaksana. Jadi yang mungkin Bapak Ibu sudah laksanakan LKP secara online ya. Sudah kan? Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan. Nah, sekarang layanannya di websitenya halaman Kemenaker ini ada banyak. Di situ ada layanan PPP. Dia harusnya ya secara sendiri oleh perusahaan, karena perusahaan berbeda-beda usaha untuk sistem mikro ada berbagai hal yang sebelumnya berbeda. Kewajiban di PP sendiri atau PKB dan PP sama. Ada hal wajib yang harus dimuat. Nah, saya bisa gambarkan ada 8 poin bahwa hal yang wajib dimuat di PP dan PKB, yaitu adalah 1, waktu kerja dan waktu istirahat. Seperti Bapak sama-sama tadi, bahwa waktu kerja masuk dari jam 8, pulang jam 4. Waktu kerja itu sebenarnya di undang-undang nggak ada pengaturan tentang itu. Itu waktu istirahat. Terus yang kedua, istirahat atau cuti itu juga harus wajib diatur. Kalau perusahaan Bapak akhirnya memberikan cuti kepada pekerja tentang kira-kira kalau anaknya mengitarkan cuma diaturkan cuma 1 hari, Ibu mengatur yang lain silakan. Kalau sekiranya itu sebagai sesuatu yang berulang-ulang, ya itu harus dimasukkan di situ karena pasti membutuhkan pengaturan itu. Yang ketiga adalah waktu laktasi bagi ibu menyusui itu juga harus diatur juga karena sebelumnya kan memang belum ada. Dengan adanya begitu, bagi ibu menyusui juga mendapatkan kesempatan untuk menyusui. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah komponen upah. Komponen upah sendiri itu setiap perusahaan pasti berbeda-beda. Ada yang cuma gaji pokok dari pinjaman tetap 1. Kalau istilahnya dari Bapak Ibu ada lain-lain yang ditambahkan tentang tunjangan keluarga atau tunjangan kemahalan, itu kan bisa di-state di PK atau PK. Itu untuk komponen upah. Yang selanjutnya ada juga pengaturan tentang usia pensiun. Bapak Ibu bisa cari di kantor manapun, usia pensiun nggak ada sebelumnya. Makanya harus diatur di PK atau PK.
Kalau jaminan manfaat untuk usia berapa itu ada di BPJS, tapi itu bukan patokan bahwa itu adalah usia pensiun. Oke, selanjutnya ada surat peringatan. Kalau Bapak Ibu di sini yang datang HRD pasti tahu pengaturan tentang surat peringatan. Beda-beda kan untuk usaha sehingga yang Bapak jangan sampaikan. Mungkin untuk yang merokok di chemical resikonya lebih berat daripada yang merokok berair, pasti beda. Itu surat peringatan harus tes sendiri-sendiri karena pemberlakuannya terserah Bapak Ibu mau kayak gimana. Terus yang ke-7 itu ada pelanggaran berat. Dulu dia di pasal 158 terus diputuskan oleh MK tidak berlaku lagi, tidak memiliki kekuatan demokrat, akhirnya di Undang-Undang Cipta Kerja diangkat lagi, tapi berbeda nomenklatur. Di sana istilahnya PHK mendesak, ya kan? Istilahnya sekarang kayak gitu. Jadi nggak ada kesalahan berat di 35 pun ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak juga. Alasan mendesak ini ya yang akhirnya bisa Bapak Ibu atur tadi tentang kesalahan berat, namanya merokok, kesalahan berat masuk ke alasan mendesak bisa. Itu harus diatur Bapak Ibu juga di terus kan uang pisah. Nah yang terakhir itu uang pisah. Uang pisah secara mandatori dari undang-undang disebutkan di undang-undang tadi sekiranya ada yang merokok di chemical terus dikenai kesalahan berat alasan mendesak tadi, dia dapatnya cuma uang pisah. Nah uang pisah di aturannya disebutkan bahwa uang pisah diatur di PK, PP atau PKD. Karena sesuatu bahwa itu nggak ngatur, akhirnya ada kekosongan umum mau dibayar berapa kan nggak tahu malah. Itu kan jadi ribet, nanti perselisihan bisa terjadi. Maka dengan begitu aturlah itu sebagai kewajiban dari undang-undang untuk seluruh atur di BPK atau PK. Dan saya pernah dapat cerita sebenarnya uang pisah ini sebagai teknik juga dari perusahaan bisa di Aceh, di pabrik semen Aceh itu mereka uang pisahnya dikasih rekam yang sengaja biar orang nggak mau memberikan itu. Jadi dari 0 sampai 9 tahun itu nggak ada uang pisah. Jadi kalau saya mau dulu dapat apa nih? Nah itu bisa jadi teknik perusahaan namanya. Oh memang saya nggak mau banyak yang tiba-tiba menghilang hosting perusahaan, jadi tiba-tiba hilang gitu ya. Kita atur di uang misalnya di alternatif selanjutnya. Tapi sekiranya dari Bapak Ibu SDM atau asetnya sudah banyak yang sudah tua dan sekiranya ini kalau mau memikat mereka dengan uang pisah tadi juga bisa, misalnya dikasih rewardnya yang gede biar mereka akhirnya kalau menunjukkan itu bisa dapat juga. Jadi itu bisa jadi suatu teknik dari perusahaan untuk gimana mengatur SDM dari perusahaan. Mungkin itu Bapak Ibu cukup dari saya, mungkin nanti kita bisa jawab. Terima kasih. Apabila ada yang salah dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hengki, Pak Jarman. Saya sih berharap tidak ada yang bertanya. Dari pertanyaannya kita saja nanti ke kantor kami Pak. Gitu. Baik ke nanti ke Pak Jarman secara langsung, ke Pak Hengki, ke provinsi, silakan monggo biar jauh lebih akrab. Tapi tidak ada salahnya untuk dibuka kesempatan. Silakan punya pertanyaan. Tiga ya, oke. Ibu ini dulu ya, ibu sana, baru yang sebelah sini siapa? Perkenalkan saya Emi dari PT Orbitur Mineral. Saya ingin bertanya, dalam pembuatan peraturan perusahaan, undang-undangnya refer ke Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Baik, mungkin langsung menjawab nomor 2 dan 3 sekalian ini, karena sama-sama pendaftaran kami. Jadi sekiranya
yang Bapak lihat PKB di kabupaten, kalau sebenarnya dia ada cabang yang beda provinsi, kewenangan pendaftaran ada di kementerian. Gitu. Tapi banyak yang memang mendiskresikan diri. Jadi banyak yang sebenarnya banyak PKB yang akhirnya karena mungkin belum tahu prosesnya atau belum melaksanakan prosesnya, akhirnya ke dinas tempat aja dia akhirnya mendaftar PKB-nya. Padahal apabila ada dua tempat wilayah perusahaan di dua provinsi atau lebih ya, itu kewenangan pendaftaran ada di kementerian. Ada yang cuma bisa di kabupaten kota, itu dia perusahaannya cuma ada di situ aja, itu berarti kewenangannya di kabupaten kota. Tapi kalau tadi seperti di judul ini bahwa ada di beberapa kabupaten kota di dalam satu provinsi, kewenangannya di provinsi di mana perusahaan itu berada. Ya, jadi itu bisa dari dulu. Kalau untuk proses pengesahan terus ada data ini. Nah, pending di sini saya tadi bisa sampaikan bahwa di Indonesia ini yang provinsi yang saya info terakhir memang provinsi yang sudah online itu belum sampai 10 dari 34 ya, itu belum sampai 10 provinsi yang online, apalagi kabupaten kotanya seperti di Banten sendiri yang sudah online baru kabupaten Tangerang. Jadi ada di Kabupaten Tangerang sama provinsi Banten itu sudah online. Nah, kemungkinan yang di Bapak di tadi itu juga tergantung dari NIB-nya perusahaan sewaktu mendaftar di OSS. Sewaktu itu cabang baru dan dia belum masuk ke NIB, anggapannya sistem di satu tempat. Seumpamanya pusatnya di Cilegon, sewaktu bikin di OSS NIB-nya ya. Setelah itu dia buka cabang di Bekasi, tetapi karena di Bekasi belum dimasukin ke NIB kan statusnya dari sistem menganggap pusat masih ada di Cilegon saja. Nah, sedangkan di Cilegon sendiri untuk layanan PPPKB-nya masih off, masih belum online. Akhirnya statusnya tadi pending. Nah, kalau sekiranya memang sudah masuk ke kementerian, saya kasih tahu proses buat ini. Satu hari itu yang masuk bisa sampai 100 perusahaan. Itu satu korektor. Jadi satu korektor itu diisahkan dengan SDM yang mungkin kurang banyak ya. Dengan dia satu Indonesia, akhirnya proses untuk atau pendaftaran PKB-nya agak lama akhirnya. Ada yang bisa prosesnya sampai 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, sebaiknya kalau sekiranya dari itu tadi bisa langsung taruh ke call center-nya untuk dicek bahwa pendingnya ini karena ada di pending Cilegon karena Cilegon belum aktif atau pendingnya di kementerian. Tapi kalau untuk verifikasi sebenarnya cepat, proses verifikasi sebenarnya cepat. Jadi kalau di kementerian tadi cuma di kementerian nanti lama di korektornya, karena memang dia satu orang bisa mengoreksi 60 PP sehari, jadi agak lama. Yang itu Gimana Bu? Oke. ya, jadi nanti kalau sekiranya Bapak Ibu mau ada yang minta tolong ke kami di provinsi, karena saya juga memang ada kenalan yang di kementerian untuk mengecekkan proses tadi, ya bisa nanti dikasih saya untuk NIB-nya, untuk nama perusahaannya apa, nanti bisa dicek. Ya mungkin itu Pak Hengki, itu yang diharapkan oleh teman-teman pengurus perusahaan. Mungkin Pak Hengki bisa membuka akses buat Rino, Thomas